Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini aku membuat tutorial sedikit untuk mengoperasikan Mendeley dan Zotero dengan gaya citasi PTIQ sesuai dengan buku panduan ini, buku pedoman penyusunan tesis dan disertasi PTIQ tahun 2017. Ya, jadi aku buat gaya citasi ini tujuannya untuk mempermudah nanti teman-teman ketika menulis tesis, terutama pada saat membuat citasi maupun membuat daftar pustaka. Soalnya menurut laporan kemarin Bu Nurbaiti, contohnya misalkan Prof. Darwis itu beliau sangat teliti dalam melihat hal-hal kecil semacam catatan kaki, daftar pustaka. Kalau misalkan kesalahan kecil seperti itu nanti kita alami, kayaknya kan gimana gitu ya. Nah, untuk menghindari kesalahan semacam itu, kesalahan dalam teknis penulisan, maka aku buat gaya citasi ini. Nah, itu ya. Nah, kemudian di sini nanti aku akan bikin tutorial membuat citasi pakai Mendeley desktop atau pakai Zotero. Jadi dalam satu device itu gak apa-apa menginstal dua reference manager ini, gak apa-apa dua-duanya. Yang penting ketika nanti dipakai jangan dibuka sekaligus dua-duanya kayak begini. Pilih aja salah satu. Aku kadang-kadang nulis makalah gitu, itu pakai Zotero, kadang pakai Mendeley. Yang jelas jangan dibuka dua-duanya sekaligus seperti ini. Satu aja yang dibuka. Itu kalau ingin install keduanya. Kemudian kalau punya dua reference manager seperti ini, itu nanti ketika membuat sebuah tulisan, membuat sebuah file, jangan dicampur-campur. Artinya misalkan sebuah file itu misalkan nih file ini nih, file A lah gitu. File A ini itu semuanya harus dibuat citasinya menggunakan Mendeley. Sementara file B harus pakai misalnya file B itu pakai Zotero saja. Jangan file A ini misalkan citasi nomor 1 pakai Mendeley, citasi nomor 2 pakai Zotero atau yang semacamnya. Jangan, nanti bentrok. Akhirnya nanti bentrok dan hasilnya nggak bisa di refresh gitu. Oke. Nah, ini di sini ini buku panduannya. Yang aku sangat tekankan itu di bagian catatan kaki yang berdasarkan referensi buku, artikel jurnal, dan tesis atau disertasi. Itu saja. Kalau misalnya teman-teman nanti mengambil referensi dari buku ensiklopedia misalnya, atau koran, atau yang lain, itu mungkin pakai cara manual saja, nggak usah pakai Mendeley atau Zotero. Oke, itu tadi pembukaan. Nah, ini kemudian aku ingin tutorial pakai Mendeley dulu ya. Jadi Zotero-nya aku close dulu. Nah, ini Mendeley ya. Di Mendeley ini cara untuk menginstal gaya citasi atau bisa dikenal dengan CSL, Citation Style Language. Nah, di sini aku udah buat langkah-langkah instalasi CSL. Nah, kalau pakai Mendeley, hubungkan perangkat dulu dengan koneksi internet. Nah, ini udah aku hubungkan ya, koneksi internet. Kemudian buka Mendeley-nya. Aku buat
sampingan gini aja. Dah, udah buka Mendeley. Nah, setelah buka Mendeley, klik menu view. Nah, view yang ini ya, view. Habis view, pilih citation style. Kemudian klik more style. Dah, udah sampai sini. Habis klik more style tadi. Nah, ini ituan ya daftar gaya citasi yang sudah terinstall di Mendeley punyaku saat ini. Tuh, nggak ada gaya apa, ada CMOS, macam-macam lah yang biasa dikenal. Nah, yang jelas di sini aku ingin menunjukkan bahwa belum ada gaya citasi yang berjudul dengan Universitas PTIK Jakarta ya, belum ada. Nah, ketika sudah sampai sini, kita klik yang ini, Get More Style. Nah, kemudian habis Get More Style, paste nih URL di bawah ini, paste. Ini, copy, paste di sini, ya di sini ya, paste. Setelah itu klik download. Dah, sekarang sudah ada ya, gaya citasi Universitas PTIK Jakarta. Udah, ketika sudah sampai sini, berarti CSL-nya sudah terinstall di Mendeley. Nah, kemudian untuk bagian yang ini nih, Citation and Bibliography Language, ini biasanya pengaturannya tuh default. Nah, kalau default berarti dia nanti ikut pakai bahasa Inggris. Sementara kita nulis di PTIK kan pakai bahasa Indonesia, jadi kita ganti Indonesian. Kalau sudah, done. Nah, udah ya. Kemudian, ini ada beberapa catatan tambahan. Setelah teman-teman udah bisa menginstal ini, menginstal CSL, teman-teman bisa klik Tools, kemudian Options. Dah. Pada bagian dokumen type ini kan ada banyak pilihan ya, ada book, macam-macam. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa kalau dokumen type-nya book, berarti ini referensi yang kita pakai berupa buku, baik itu buku berbahasa Indonesia, Arab, Inggris, macam-macam lah, pokoknya buku. Nah, kemudian kalau kita pakai referensi artikel, pilihnya yang ini nanti, jurnal artikel. Kalau kita ingin memakai referensi berupa tesis atau disertasi, maka yang ini, tesis. Nah, karena kita fokusnya ketiga tipe ini, jadi kita ubah pengaturannya yang tiga ini saja. Pertama yang book. Nah, kalau tanda yang minus kayak begini, ini tandanya memang nggak bisa dihilangkan. Memang udah paten, nggak bisa diotak-atik. Nah, sementara yang bawah ini itu bisa dipilih, bisa dihilangkan. Nah, DOI, ISBN. Nah, teman-teman nanti bisa klik yang translators. Ini pengaturan defaultnya itu biasanya nggak tercentang. Nah, ntar teman-teman pilih alias centang bagian yang book ya. Kemudian ke jurnal artikel. Oh ya, save dulu. Save. Kemudian jurnal artikel. Kalau jurnal artikel udah aman, gak usah ada perubahan, cukup dengan yang ini semua yang sudah paten. Nah, kemudian yang tesis sekarang. Nah, tesis teman-teman bisa centang yang city, ini nanti untuk kota universitas terkait. Misalkan kalau PTIK berarti Jakarta Selatan gitu ya. Nah, city-nya nanti dicentang. Kemudian genre, ini juga dicentang. Ini pada asalnya defaultnya itu nggak dicentang. Nah, teman-teman bisa centang 2 itu saja. Kalau sudah apply, oke. Sudah ya. Nah, sekarang aku ingin kasih lihat. Maaf sebelum itu aku mau ini dulu. Mau kasih lihat beberapa contoh referensi yang ada di Mendeley punyaku. Nah, ini contoh ya. Ini referensi artikel jurnal. Karena artikel maka type-nya
harus yang ini, jangan yang lain. Nanti gaya citasi yang Univ PTIQ itu nggak berfungsi kalau misalkan type-nya ini berbeda gitu, atau tetap berfungsi tapi tidak sesuai dengan keinginan. Nah, ini judulnya diisi, kemudian penulisnya, oh ya, nama penulis, nanti diisinya seperti ini ya. Ini kan last name, first name. Sebetulnya nih teman-teman mungkin udah tahu, cuma barangkali ada yang belum memperhatikan itu, jadi aku notice. Nah, ini kalau penulisnya 2, di enter ya, jangan di koma begini, tapi di enter. Nanti ada penulis ketiga, di enter gitu ya. Nanti hasilnya beda kalau nggak di enter. Nama jurnalnya, tahunnya, volume berapa, nomor berapa, page-nya biasanya halaman berapa sampai berapa gitu ya. Misalkan halaman 1 sampai 20 misalnya. Abstrak itu nggak perlu. Kalau ada silakan, kalau nggak apa-apa. Itu contoh yang artikel jurnal. Kemudian sekarang aku ingin kasih contoh yang buku. Nah, ini buku Prof. Amin Suma. Karena ini buku, maka type-nya ya book. Jangan yang lain, harus yang book. Ini judulnya, penulisnya juga sama kayak tadi, di enter kalau ada 2. Tahunnya diisi. Kalau tahunnya tidak diisi, nanti Mendeley-nya akan otomatis mengisinya dengan T.TH alias tanpa tahun. Dan itu sesuai dengan buku pedoman, buku panduan penulisan tesis di PTIQ. Kemudian city, kota penerbitnya, ini cetakan keberapa, editornya dimasukin. Editor ini fungsinya nanti ya dia akan muncul, nama penulis muncul, nama editor muncul. Tapi kalau misalkan kita nanti nemu sebuah buku, nama penulisnya nggak ada, misalnya nggak jelas, tapi nama editornya ada. Nah, nanti nama editor ini yang akan muncul. Terus ini nama penerbit. Nah, ini nama penerjemah kalau misalkan kita pakai buku terjemahan gitu ya. Dan ini berfungsi nanti dalam format citasi itu. Nanti akan ada tulisan diterjemahkan oleh nama yang diisi di sini. Dan itu sesuai dengan buku pedoman. Pokoknya aku mengacu kepada buku pedoman yang di tahun 2017 itu. Nah, ini contoh buku ya. Nah, sekarang contoh yang tesis. Ini contoh tesis. Nah, ini tesis kakak kelas kita ya yang udah lulus, Mas Alif Jabal Kurdi. Nah, ini pilihnya tesis. Ini judulnya. Ini nama penulisnya. Tahunnya ditulis, diisi. Kemudian city-nya Jakarta Selatan kalau PTIQ kan. Nah, di genre ini teman-teman bisa isi tesis atau disertasi, tergantung referensi yang kita pakai. Intinya ini untuk memberi keterangan apakah ini tesis atau disertasi. Bahkan skripsi pun bisa di sini. Nah, ditulis di genre skripsi gitu misalkan. Tapi kan kita tidak diperkenankan pakai referensi berupa skripsi. Kemudian universitinya yang lengkap dari prodinya ya. Program Studi Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas PTIQ Jakarta. Jangan kampusnya aja. Soalnya nggak ada kolom untuk isian fakultas atau prodi. Ya gitu ya. Nah, ini untuk metadata. Jadi metadata yang ada di Mendeley ini diperhatikan karena kadang-kadang itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Aku kasih contoh. Nih yang ini. Ini aku upload dari kitab Lisanul Arab. Biasanya memang buku-buku yang bahasa Arab itu. Ini Lisanul Arab Ibnu Manzur. Ternyata ketika sudah di-input ke dalam Mendeley, hasilnya seperti ini. Type-nya generik. Seharusnya kan ini book. Seharusnya book karena kitab kan, kitab berbahasa Arab. Lisanul Arab tulisannya begini, nggak jelas. Terus Ibn Manzur tulisannya juga nggak jelas. Gitu ya. Jadi diperiksa ulang. Nah, kalau teman-teman nanti menggunakan referensi berupa buku fisik, nggak ada PDF-nya,
Berarti teman-teman bisa tambah di sini. Yang di bagian add, pilih yang ini, add entry manual. Nah, ini pilih. Diisi gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah di save. Ya sepertinya itu. Sekarang aku ingin kasih contoh, kasih lihat hasil yang aku sudah terapkan menggunakan citasi, gaya citasi Universitas PTIK ini. Nah, ini sengaja aku bikin beberapa model. Ada jurnal dengan 1 penulis, jurnal dengan 2 penulis, 3 penulis, lebih dari 3. Soalnya beda-beda nanti buku, kemudian nanti tesis disertasi, dan dapus. Nah, ketika nanti teman-teman bikin citasi ya seperti biasa ya, kan kita udah biasa pakai Mendeley. Nah, nanti di bagian style ini jangan lupa pilih yang ini. Kalau kita pilih yang ini kan, nah itu otomatis ya berubah ke gaya CMOS. Nah, kita pilih pakai yang Universitas PTIK Jakarta. Udah begitu ya. Kemudian, oh iya, misalnya aku ingin edit citasi ya. Aku ingin edit nih. Nah, ketika kita ingin menambahkan citasi, biasanya kan kita ketik di sini ya, kata kunci. Nah, itu kan muncul tuh. Nah, setelah dipilih, nanti kan ada nama penulisnya kayak gini. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan halaman, tambahnya itu dengan cara klik ini. Klik ini. Kan begini ya. Klik ini. Nah, page-nya isi berapa, halaman berapa. Jangan mengisi halaman secara manual di sini. Misalkan halaman 60. Nanti link dari Mendeley ini hilang. Sehingga kalau di refresh itu nggak ikut berubah nih yang diubah secara manual ini. Gitu ya. Nah, kemudian tadi kan ada halaman. Nah, ini ada prefix, ada suffix. Kalau prefix itu kalimat sebelum citasi, sementara suffix setelah. Contoh ya, misalkan aku ingin masukin gini, dalam titik 2, nggak usah spasi, nggak apa-apa, koma, ia menjelaskan bahwa titik, misalkan. Nanti hasilnya, ini kan hasil awalnya begini ya, hasil awalnya hanya Fauziah Nurdin sampai halaman titik 60. Nanti setelah kita isi seperti ini prefix dan suffixnya, akan muncul kata dalam titik 2 sebelum Fauziah Nurdin, dan akan muncul koma sampai bahwa titik setelah halaman 60. Seperti itu. Jadi intinya kalau ingin menambahkan kalimat, kata, itu jangan langsung di footnote-nya, langsung di catatan kakinya, nanti link dari Mendeley-nya hilang gitu. Nah, ini panduan tesis ya. Ini aku ingin kasih lihat. Misalnya nih di sini, catatan kaki. Ini buku yang ditulis oleh 2 orang pengarang, namanya dicantumkan semua dengan kata dan. Mana buku, misalkan buku. Ini buku dengan 2 penulis ya. Buku dengan 2 penulis. Nah, di sini nama penulis 1 dan nama penulis 2. Sesuai kan? Nah, kemudian kalau penulisnya lebih dari 2, nanti akan muncul et al. Et al ini akan muncul nanti. Dan itu udah otomatis. Tadi ada. Nah, nih yang aku bilang tadi. Kalau tahunnya itu tidak ada, maka ditulis t.th. Dan itu udah aku bikin, udah aku atur di CSL yang tadi, sehingga kalau teman-teman di Mendeley itu nggak diisi tahun
terbitnya, maka akan terisi otomatis T.TH. Begitu juga ketika teman-teman nggak mengisi penerbitnya, nanti akan otomatis terisi dengan T.P. Dan kalau teman-teman nggak mengisi tempat terbitnya, nanti akan muncul otomatis T.TP. Jadi itu udah otomatis ya, makanya nanti dicek ulang metadata yang ada di Mendeley. Nah, ini contoh footnote berupa buku ya, Laila Ahmad, nama kan. Nah, nama, kemudian judulnya miring. Nah, udah ya, judulnya miring. Kemudian kalau di sini aku ada nama editornya, ada cetakan berapa, kemudian kota atau tempat terbit, ada penerbitnya siapa, tahun berapa, halaman berapa, sudah sesuai ya. Nah, ini contoh catatan kaki jurnal yang tadi di atas. Tuh, Fauzian Nurdin, koma, kemudian tanda petik, judul artikelnya dalam jurnal apa, itu udah sesuai ya. Miringnya, kemudian titik komanya, tanda petiknya sudah aku sesuaikan. Begitu juga yang lain. Pokoknya udah. Ini untuk mempersingkat saja. Itu hanya untuk memberikan apa ya, bukti bahwa sudah berfungsi nih CSL-nya. Kemudian nah, ini nanti daftar pustakanya ya biasa ya. Nah, seperti ini nih. Dapusnya PTQ kan diisi dengan strip 7 kali, titik, bukan underscore, itu bukan yang garis bawah lurus, bukan. Ini udah diatur. Apalagi ya, sepertinya udah untuk sementara ini sudah. Nah, ini tutorial menggunakan Mendeley. Jika nanti teman-teman ada yang bingung, bisa ditanyakan, atau misalkan nanti bahkan misalnya buku pedoman ada update, ada pembaruan, sehingga pedomannya juga berubah ya, nanti aku bakalan edit lagi. Paling perubahannya juga nggak banyak kan biasanya gitu. Oke, ini sudah sampai sini. Ini tutorial untuk Mendeley. Nah, berikutnya aku ingin tutorial menggunakan Zotero. Ini aku close dulu. Ini close. Kemudian buka Zotero ya. Udah. Mana tadi? Nah, di sini. Kalau tadi Mendeley itu pakai koneksi internet karena download CSL-nya lewat GitHub. GitHub itu link internet lah gitu, situs. Nah, kalau Zotero nggak perlu pakai internet. Nanti aku kirim filenya. Pertama buka dulu Zotero, kemudian klik menu edit. Oh iya, ini sudah aku coba di Windows. Ini kan punya aku Windows ya. Begitu juga di MacBook. Aku coba di MacBooknya Mbak Mul, Mendeley-nya bisa. Aku coba di MacBooknya di MacBooknya Kang Zulfi, Zotero-nya pun bisa. Jadi Zotero Mendeley-nya bisa. Nah, setelah buka Zotero, pilih edit, kemudian setting. Edit, setting. Nah, klik tab site. Kalau di MacBook ini agak beda. Kalau Mendeley, seingatku itu sama persis antara Mendeley-nya Windows dengan Mendeley-nya MacBook. Kalau Zotero agak berubah sedikit. Kalau nggak salah ingat ya, itu nanti di bagian atas ini pilih Zotero, kemudian preferences kalau nggak salah. Nanti akan muncul jendela yang sama kayak begini. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, klik, kan ada general, ada advance. Nah, pilih yang site. Nah, ini kayak tadi juga, macam-macam gaya citasi yang sudah terinstall di Zotero punyaku saat ini. Yang jelas belum ada Univ PTIQ Jakarta, belum ada. Nah, cara nambahinya gimana? Cara nambahinya klik plus yang ini. Nah, pilih ini, Universitas PTIQ Jakarta CSL Citation Style.
Nah, file ini nanti aku akan kirim. Nah, sudah pilih, kemudian open. Dah, sudah muncul ya nama Universitas PTIK Jakarta. Sudah close. Nah, sudah sampai situ berarti tandanya gaya citasinya sudah berhasil diinstal. Gitu ya. Nah, sama dengan Mendeley tadi, teman-teman harus memperhatikan metadata yang ada di sini. Kalau nggak sesuai, nanti nggak sesuai juga output yang dihasilkan. Misalkan ini artikel jurnal ya, jurnal artikel. Kalau misalkan buku, ya ini book. Kalau misalkan tesis, ya ini tesis isinya. Gitu ya. Disertasi juga ini pilihnya tesis. Kemudian title-nya diisi, autornya, penulisnya diisi, macam-macam semuanya diisi. Nah, kelebihannya Zotero dibanding Mendeley Desktop itu Zotero masih terus aktif sampai saat ini. Makanya dia lebih modern, lebih canggih lah gitu bisa dibilang ya. Sehingga metadata yang ada di Zotero itu lengkap tuh. Nggak perlu kayak Mendeley tadi, buka option dulu, kemudian centang satu-satu yang mana yang kita inginkan. Kalau di Zotero nggak, udah disediakan di sini. Gitu ya. Nah, kemudian aku ingin kasih contoh hasilnya yang udah menggunakan Zotero. Nah, hasilnya sama persis dengan yang tadi dipakai menggunakan Mendeley. Karena memang CSL-nya sama. Nggak ada bedanya sama sekali. Bedanya hanya di pengoperasiannya saja. Gitu ya. Nah, kalau Zotero ini kan di sini ya. Zotero. Nah, ketika teman-teman nanti menggunakan Zotero, kan biasanya nanti nambah citasi di sini ya. Nah, bagian dokumen preferensi sini diklik. Kemudian pilih Univ PTIK Jakarta supaya gaya citasinya berubah. Language-nya ganti bahasa Indonesia, jangan bahasa yang lain, bahasa Inggris, jangan. Karena kalau misalkan bahasa Inggris nih aku terapin ya, misalkan ya. Oke. Itu nanti hasilnya berubah tuh. Nih, jadi in, kemudian ini jadi in juga, kemudian ini jadi page maksudnya ya. Nah, supaya sesuai dengan buku panduan PTIK yang mana menggunakan hal titik, ya udah makanya kita ganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia gitu. Nah, baru in ganti jadi dalam, p titik jadi hal titik, dan seterusnya. Ini kutipan pertama lengkap, kutipan kedua hanya nama penulisnya dan judul singkatnya. Adapun impresumnya, nah, biodata penerbitnya itu enggak ditulis lagi, cukup titik 3 koma sesuai buku panduan. Ya, mungkin saat ini itu saja. Jika nanti teman-teman masih bingung atau gagal, bisa tanya-tanya. Kurang lebihnya aku mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan, ada kalimat yang sulit dipahami begitu ya. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.